Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan anak usia dini, yang kedua ada pengelompokan anak usia dini, yang ketiga ada prinsip perkembangan anak usia dini, yang keempat ada karakteristik anak usia dini, dan yang terakhir ada pola perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai konsep dasar pendidikan anak usia dini. Jadi, konsep dasar pendidikan anak usia dini itu ada 8. Dan yang pertama, mari kita bahas mengenai output. Nah, di sini potensi anak, fisik dan mentalnya itu tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi ada 6 aspek perkembangan yang dapat dicapai sesuai tahapan usianya. Yang kedua ada isi. Di sini stimulasi terhadap semua potensi kecerdasan anak, fisik dan mental itu secara optimal mengacu pada standar dan kurikulum pendidikan anak usia dini itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada proses. Melalui proses pembelajaran yang terencana dan menyenangkan ini, di mana ini mengedepankan pendekatan-pendekatan bermain sambil belajar dengan memberdayakan semua indera anak dan potensi anak yang ada di sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, konsep dasar yang keempat adalah penilaian. Bagaimana melakukan penilaian otentik pada anak serta pelaporannya kepada orang tua. Penilaian selama proses pembelajaran mengedepankan pengamatan terhadap setiap anak, perkembangan anak, fokus mengukur ketercapaian output atau TPPA. Yang kelima adalah pendidik dan tenaga kependidikan, atau disingkat dengan PTK. Mendidik itu harus sabar, sayang kepada anak, memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anak, komunikatif dengan anak, kreatif, paham cara mendidik anak. Yang selanjutnya tenaga kependidikan, memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anak kreatif. Yang selanjutnya adalah yang keenam, sarpras, mengoptimalkan pemberdayaan potensi sarpras yang tersedia di alam sekitar. Yang penting memungkinkan setiap anak bisa bermain sambil belajar secara menyenangkan dan aman untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan minat dan bakatnya. Yang ketujuh, pengelolaan. Memastikan seluruh program pembelajaran dapat direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan, dan dikontrol dengan baik untuk mencapai output yang diharapkan. Yang kedelapan adalah pembiayaan. Orang tua atau keluarga masyarakat dan pemerintah bersama-sama bertanggung jawab untuk mendukung pembiayaan program pembelajaran di PAUD. Yang selanjutnya ada pengelompokan pendidikan anak usia dini, itu terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan usia dan berdasarkan program lembaga pendidikan anak. Yang pertama berdasarkan usia itu terbagi menjadi 4, yaitu pengelompokan dari usia 2-3 tahun, lalu yang kedua ada 3-4 tahun, yang ketiga ada 4-5 tahun, dan yang terakhir ada 5-6 tahun. Sedangkan menurut pendidikan anak usia dini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada TPA atau tempat penitipan anak, itu berdasarkan usia 2-6 tahun. Lalu yang kedua ada KB atau kelompok belajar atau playgroup, itu terbagi menjadi 2-4 tahun. Dan yang terakhir ada TK atau taman kanak-kanak, itu terbagi dalam berdasarkan usia 4-6 tahun. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prinsip perkembangan, di mana prinsip perkembangan ini memiliki beberapa aspek, yaitu aspek fisik, aspek sosial, aspek emosional, serta aspek kognitif, di mana semua aspek ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian perkembangan fisik atau motorik, emosional, sosial, bahasa, dan kognitif anak akan terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Kemudian perkembangan dan cara belajar anak dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Lalu anak merupakan pembelajar aktif, di mana dia membangun pemahamannya dari lingkungan sekitarnya.
kondisi yang terbaik anak untuk berkembang dan belajar dalam komunitas yaitu memasukkan anak itu ke dalam komunitas yang bisa memenuhi kebutuhan fisiknya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, melainkan juga dapat menjamin keamanan pada anak itu baik secara fisik maupun secara emosional. Kemudian di sini ada poin bermain, di mana bermain ini adalah memiliki peranan penting untuk perkembangan sosial, emosional, kognitif, serta memiliki gambaran perkembangan pada anak. Kemudian perkembangan akan berlangsung dalam rentang yang bervariasi, tergantung pada pengembang dan masing-masing fungsinya. Kemudian pengalaman awal anak juga memiliki pengaruh yang kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak itu. Yang selanjutnya, anak memiliki modalitas yang beragam, baik modalitas visual ataupun modalitas auditatif. Yang selanjutnya, perkembangan akan berlangsung ke arah yang semakin kompleks. Yang selanjutnya, perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Di sini perkembangan akan berlangsung cepat jika di anak tersebut itu ada praktek dan diberi tantangan yang sedikit lebih tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada karakteristik anak usia dini. Untuk karakteristik anak usia dini sendiri ada 12, yaitu unik, egosentris, mengekspresikan perilaku secara spontan, aktif dan energik, berjiwa petualang, mudah frustasi, kaya dengan fantasi, rasa ingin tahunya besar, kurang pertimbangan dalam bertindak, memiliki daya perhatian yang pendek, pembelajar yang aktif, serta membutuhkan teman. Untuk karakteristik anak usia dini menurut Samsul Mokhtar ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu anak usia dini umur 4-5 tahun dan anak usia dini umur 5-6 tahun. Untuk anak usia dini 4-5 tahun ada 5, yaitu gerakannya lebih terkoordinasi, senang bermain, dapat duduk diam dan menyelesaikan tugas, dapat mengurus diri sendiri, serta dapat membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Untuk anak usia dini 5-6 tahun ada 6, yaitu gerakan lebih terkontrol, 2 perkembangan bahasa lebih baik, 3 dapat bermain dan berkomunikasi, 4 peka terhadap sosial, 5 mengetahui perbedaan status dan kelamin, dan yang terakhir dapat berhitung 1-10. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola perkembangan PAUD. Nah, pola perkembangan PAUD ini di sini dijelaskan menurut Catron dan Ellen dalam bukunya pada tahun 1999 halaman 23-26. Nah, yang di sini berisikan tentang yang pertama itu mengenai kesadaran personal. Nah, kesadaran personal ini berisikan tentang pertumbuhan anak secara mandiri dan memiliki kontrol diri atas lingkungannya, seperti dengan mengurusi dirinya sendiri. Terus yang kedua itu tentang kesehatan emosional. Kesehatan emosional di sini berisikan tentang bagaimana sang anak itu berekspresi dalam melampiaskan emosinya. Terus yang ketiga itu sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini berisikan tentang bagaimana cara anak itu bersosialisasi dengan lingkungannya. Seperti contoh, sang anak itu mengajak orang lain untuk bermain. Terus yang keempat itu adalah pengembangan komunikasi. Nah, pengembangan komunikasi ini berisikan tentang mulanya itu berasal dari perkembangan berbahasa anak. Pengembangan berbahasa anak itu dimulai dengan misalnya sang anak itu berbahasa dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa tubuh atau dengan bahasa yang jelas. Nah, selanjutnya itu yang kelima itu adalah pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif itu di sini berisikan tentang pemecahan suatu masalah. Dan biasanya dalam pembelajaran PAUD, anak itu dikasih permasalahan dan nanti akan dipecahkan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Terus yang keenam adalah pengembangan motorik. Pengembangan motorik ini biasanya anak usia PAUD itu diajarkan tentang bagaimana kayak footstep dan sebagainya. Mungkin sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.